Baik, kita ke sesi 4, sesi yang terakhir sebelum berakhir nanti yang 9.30 ya. Jadi kita sudah melewati kondisi psikologis tertanggung yang sedang mengalami musibah, kematian, ditinggal pasangan hidup ataupun anak-anaknya melihat orang tuanya meninggal dunia ya. Kemudian pasti tentu sedih ataupun mobil tabrakan, ada korban jiwa dan segala macam ya. Kemudian tadi peristiwa ketiga kebakaran ya, yang di mana rumah satu-satunya habis dan tidak ada lagi tempat bertinggal buat berteduh buat anak dan istri ya, itu yang dirasakan. Kemudian yang kedua, apa ternyata perusahaan asuransi itu berusaha untuk menolak klaim dan curiga dengan si tertanggung ini, tentu yang diperlambat kemudian bahkan mungkin ditolak klaimnya. Itu apa yang dirasakan, tentu pasti korban itu, tetangga ini mengalami stres double, marah double ya, bahkan mungkin bukan double tapi triple, ini kuadrat ya, bukan double lagi tapi kuadrat ya. Kalau 3 kali 3 ini bukan 3 tambah 3 tapi 3 kali 3, berarti 9 ya, kuadrat ya. Mungkin saya percaya mungkin emosinya kuadrat, bukan bukan tambah 3 kali tambah 3 tapi 3 pangkat 3 ya. Saya percaya itu. Kemudian bagaimana citranya? Citranya tadi mukanya asuransi jauh lebih buruk ya, jauh lebih jelek daripada mukanya Deadpool ya, jagoan di Marvel ya atau DC, saya nggak tahu ya. Ya, itu citranya yang saat ini terjadi. Nah, sekarang ke posisi keempat ya, sesi keempat. Bagaimana sebaiknya? Seandainya kalau tadi misalnya ada yang sudah menjawab ya, kalau kata misalnya tadi kita bisa memberikan penjelasan yang baik terkait dengan klaim tersebut ya, dan kemudian empati ya, kemudian dengan baik mendengarkan ya, menolong ya. Karena kalau katalah pola pikir bagian klaim tersebut sudah negatif, curiga ya, kemudian berusaha untuk mencari cara memperlambat menolak klaim tersebut, ini pasti negatif thinking, udah pasti hasil jelek. Tapi kalau kata tadi petugas klaim berusaha untuk coba mendengarkan terlebih dahulu apa yang dialami dan mencoba empati dan menyelami apa yang dirasakan ya, saya percaya kalau kata kita petugas klaim ini mendudukan posisi kita, pikiran kita seakan-akan kita yang menjadi tertanggung, saya percaya petugas klaim ini akan berubah pola pikirnya dan berubah dia punya cara pendekatan ataupun cara komunikasinya ya. Jadi saya berharap kita semua orang praktisi asuransi kan, karena ini video ini akan saya tayangkan di YouTube channel saya Guru Asuransi, dan mudah-mudahan ini menjadi suatu hal yang baik buat industri asuransi, karena bagaimanapun juga siapa yang bertanggung jawab dan bertugas untuk memperbaiki industri ini kalau bukan kita ya. Saya berharap kita semua punya kewajiban untuk memperbaiki industri ini ya, karena kita sudah berutang budi kepada industri ini puluhan tahun, mendapatkan nafkah ya, memberikan makanan buat pasangan kita sama anak-anak kita ya, darah kita mengalir, premi asuransi, komisi asuransi mengalir ya. Jadi kalau katakanlah kita menyangkal, mendinai ya, mendelay, memperlambat klaim dan mendefend klaim tersebut, maka darah kita itu darahnya hitam ya, darah hitam bukan merah lagi ya. Jadi ingatlah itu. Jadi bagaimana sebaiknya? Oke, saya minta bagian klaim Fahri, bagaimana sebaiknya kita bertindak seorang pada saat menghadapi nasabah? Silakan, Fahri, Ya, Pak. silakan. Ya, yang paling pertama yang biasa saya lakukan adalah kita mendengarkan dulu keluhannya dari nasabah ya, Pak. Ya, itu. Kita mendengarkan dulu keluhan nasabah, jangan kita potong omongannya, kita berikan empati kita kepada nasabah. Yang pertama, kita merasa bahwa kita terpukul juga bahwa kita ngerasa menjadi nasabah lah, intinya begitu. Nah, agar mereka bisa menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Seperti itu sih, Pak. Oke. Dari situ baru kita eh, menenangkan nasabah bahwa ini klaim akan kita ajukan, paling dokumen-dokumen nanti menyusul seperti itu. Jadi intinya kita menenangkan nasabah dulu, apapun yang mereka tuangkan ke kita, ya mau dia marah-marah atau gimana ya kita tetap ambil sikap ya gimana ya rasa. Cool. Kalau Cool, cool. di ya di kita bilang ya debu nggak apa-apa diomongin aja dulu segala macam. Nanti semuanya tuh kita catat tuh Pak. Hmm. Jadi berdasarkan pertemuan atau pembicaraan hari ini bahwa ibu apa, melaporkan adanya klaim segala macam, ini akan kita proses gitu. Oke, thank you Fahri. Saya ingin ke Linda lagi. Linda, Linda, masih? Oke. Nah, Iya, Pak.
Kamu tadi sebagai korban kan? Sebagai tetanggung yang melaporkan ya. Ya. Sesungguhnya kamu sebagai korban tadi sebagai tetanggung, apa yang kamu ingin mereka lakukan buat kamu? Kan tadi Fakir itu sebagai orang klaim kan? Tadi kalau kamu sebagai tetanggung yang melaporkan klaim, apa yang kamu kehendaki orang tersebut lakukan buat kamu? Yang pertama butuh empati ya Pak. Terus Ya. tidak mempersulit. Yang jelas, yang pasti tidak mempersulit Hmm? apa hak-hak kita. Terus Ya, apa ya? apa? Ya Membantu, memenuhi, melayani. memenuhi, iya memelayani, memenuhi kewajiban mereka lah. Intinya seperti itu Pak. Oke, berarti oke saya coba tambahkan ya. Saya sedikit terima kasih Linda. Jadi intinya begini, saya sebagai tetanggung, saya saat ini mengalami suatu peristiwa yang sangat menyedihkan, sangat mengesalkan buat saya marah segala macam ya. Dan kemudian saya ingat saya ada punya polis asuransi. Saya punya polis asuransi. Saya berharap polis ini dapat menjadi luka, menjadi apa? Menjadi pembalut luka ya, pembalut luka atau menjadi satu jembatan penyelamat ya, walaupun tidak tidak betul-betul utuh kembali ya. Kalau dalam misalnya pasangan hidup ataupun suami meninggal dunia kan nggak mungkin dikembalikan dengan polis asuransi. Itu hanya obat. Tapi luka tersebut tidak bisa sembuh secara total ya, tapi mengobati luka ya. Nah, sebenarnya polis asuransi ini menjadi penyelamat ya, pembalut ataupun betadin ya, untuk supaya luka tersebut bisa segera sembuh ya. Berharap itu ya. Dan kemudian apa? Saya berharap banyak terhadap perusahaan asuransi. Saya bawa ke perusahaan asuransi. Apa? Saya lagi sedang marah. Saya ingin apa? Seseorang mendengarkan saya. Saya ingin punya suatu tempat sahabat. Jadi petugas klien adalah seorang sahabat yang mau tadi empati, mau mendengarkan segala keluhan saya ceritakan segala sesuatunya. Jadi Pak, saya butuh pendengar yang baik. Butuh seseorang yang sahabat yang mau mendengarkan apa yang saya alami. Dan kemudian apa? Satu, dia memberikan apa? Saran-saran yang terbaik yang saya bisa dapatkan, yang saya bisa peroleh dari polis saya. Ya. Dan saya ingin eh, orang tersebut bisa membantu saya mendapatkan hak saya lewat polis ini. Jadi overall, saya ingin dia menjadi malaikat penyelamat saya supaya polis saya bisa dapat dicairkan atau polis saya dapat apa ya diselesaikan apa yang menjadi hak saya ya, apa yang menjadi hak saya diberikan berdasarkan polis saya. Nah, itu yang sehingga orang tersebut apa? Orang betul-betul yang mesti dewasa, ya yang mesti berpikir positive thinking, yang tanda petik biasa mendengarkan orang marah, berdasarkan orang yang terjadi empati, ya mau sabar, ya sabar dia mendengarkan segala sesuatunya. Mungkin kayak kadang-kadang ada yang kaitannya nggak ada hubungan dengan klaim, dia ceritakan segala sesuatunya, ya udah kita sabar mendengarkan segala sesuatunya dengan baik sampai selesai semua. Kemudian apa? Kita jelaskan langkah-langkah yang terbaik yang bisa. Ya karena tadi nasabah panik, tidak tahu bagaimana cara melakukan proses cleaning. Ya, jadi apa? Ada bimbingan ataupun asistensi ya, saat tahapan-tahapan proses tersebut mesti dilalui. Dijelaskan dari awal. Ya, dijelaskan dari awal sehingga big picture-nya itu si tertanggung tahu ya. Oh ya, oh, begitu ya. Jadi kita tidak menghakimi, tidak mencurigai tapi memberikan bimbingan sejak awal dari itu. Bahkan mungkin kalau ada suatu kesalahan-kesalahan, ini yang saya coba sampaikan kepada Anda semua ya, para penonton YouTube channel saya. Petugas klaim itu bukan mencari kesalahan tertanggung pada waktu penutupan polis asuransi, ya. Kalau kesalahan-kesalahan tertanggung misalnya kata salah salah alamat, salah nama, tertanggung dan segala macam itu hal-hal yang administrasi, bukan hal yang faktual, bukan hal yang insiden apa yang domain yang besar, ya. Yang major, ya. Yang major pada waktu terjadi klaim yang perlu diperhatikan apa? Bahwa klaim tersebut genuine. Itu dulu yang pertama. Bahwa musibah tersebut genuine, bukan fake, bukan fraud. Itu dulu ya, pertama tuh yang mesti dipahami oleh petugas klaim siapa dimanapun. Yang kedua, kalau tadi misalnya tadi valid, genuine, yang kedua apa? Langsung proses menghitung nilai kerugian. Itu dua saja yang perlu diverifikasi oleh petugas klaim. Bukan mencari cara mencari kesalahan-kesalahan pada waktu polis tersebut belum terbit.
Katakanlah misalnya nama tertanggungnya salah lah, instrumentasinya tidak ada lah. Kan mesti apa? Dilakukan diverifikasi di awal oleh apa marketing, oleh agen, oleh broker, oleh underwriting. Ya, kalau tadi misalnya ternyata instrumentasinya salah, kalau tadi melalui penutupan lewat broker, maka broker lah yang bertanggung jawab. Tapi kalau penutupan lewat agen ataupun langsung, maka pemasar asuransi dan perusahaan asuransi atau underwriter tersebut bersalah. Dialah yang mesti dituntut, bukan si tertanggung. Ya, jadi petugas klaim bukanlah mencari kesalahan tertanggung sebelum polis tersebut terbit, mencari segala macam persoalan. Ya, kemudian mencari cara apa? Mencari kesalahan apa ya? Tertanggung terlambat lapor. Kalau tertanggung memang tidak bisa lapor pada waktu tepat apa pada waktunya, kasusnya misal kasus tsunami Aceh, bagaimana tertanggung bisa lapor tepat pada waktunya? Tidak mungkin. Kasus tsunami Aceh, tertanggung harus tepat lapornya. Apalagi misalnya katakanlah, tertanggung harus membawa polis asli. Bagaimana mungkin tertanggung bisa bawa polis asli? Rumahnya sudah habis, hanyut oleh air bah. Jadi kadang-kadang kita sebagai petugas asuransi, ya ini tidak punya milik apa, tidak punya empati, tidak punya apa perasaan ataupun atmosfer yang benar. Otak kita nih banyak yang mohon maaf kotor. Jadi petugas klaim, saya pikir hanya ada dua tugasnya: memverifikasi klaim tersebut valid atau tidak, genuine atau tidak, apakah ada fraud atau fake. Yang kedua, kalau misalnya ini valid, maka yang kedua lah nilai klaim tersebut berapa, mesti dihitung dengan benar. Itu saja tugas klaim. Kalau ada kesalahan di belakang sebelum klaim apa kejadian tersebut terjadi, itu kesalahan-kesalahan underwriting, kesalahan-kesalahan pemasaran yang dilakukan. Misal saja agennya salah, pemasarannya salah menjelaskan, ya. Jadi ini yang saya pikir perlu katakanlah kita lakukan agar industri perasuransian mukanya tidak lebih jelek daripada Deadpool, ya. Oke, itu dari saya. Silakan kalian mau bertanya. Monggo. Ini untuk apa? Ini untuk supaya pola pikir kita tuh benar adanya, tidak keliru dalam melakukan tugas-tugas kita. Silakan bertanya. Monggo, masih ada waktu 5 menit. Monggo. Pak Freddy, Ya, Mas Wi. selamat Dwi, Pak Freddy. Ya, Mau silakan tanya Mas Wi. Pak. Ya. Eh, jadi kan ini ada beberapa kemarin kan ya pengalaman klaim lah ya yang sebenarnya eh, kurang mengenakan karena dari sisi tertanggungnya tuh maunya mau beres saja gitu loh tanpa ada berusaha untuk kita sudah jelaskan tapi dia tidak mau mengikuti arahannya kita. Hmm. Nah, kira-kira kita sebagai petugas klaim gimana ya Pak? Gitu. Oke, thank you, thank you. Nah, terima kasih Mas Wi. Jadi memang betul bahwasannya kalau saya sebagai tertanggung maunya semuanya beres. Saya nggak mau pusing lagi. Pokoknya lu yang udah gue bayar premi, lu punya tugas. Tapi ada beberapa dokumen yang tidak bisa mereka urus, mesti saya yang urus, ya. Jadi ada bukti batasan di mana ini menjadi domain ataupun pekerjaan yang tertanggung, ini menjadi pekerjaannya bagian klaim, ya. Ada beberapa hal yang di mana pekerjaan yang mesti menjadi bagian tertanggung punya bisa saja menjadi service tambahan ataupun added value yang diberikan oleh broker ataupun oleh perusahaan asuransi. Katakanlah misalnya, ya udahlah nggak usah pakai laporan polisi. Pada waktu saya bekerja di perusahaan asuransi, oke, kalau kamu tidak mau pakai laporan polisi yang apa, kalau saya di Polda Metro Jaya ya, ini kasus kehilangan, kamu tidak mau mengeluarkan surat blok Kadiserse, ya, surat kehilangan Kadiserse, ya, dan blok STNK, boleh saja kamu tidak perlu itu, tapi apa, klaim kamu akan saya potong 10%, itu. Karena dia repot kan. Kenapa? Karena pasti dia akan keluar biaya tersebut di Kadisase ya. Dan kemudian juga apa? Kita mesti jelaskan buat apa dokumen tersebut dibutuhkan supaya apa? Mobil tersebut tidak bisa diperpanjang STNK-nya dan tidak bisa diperjualbelikan oleh tangan-tangan jahat. Nah, jadi saya percaya eh, sepanjang kita mengedukasi tertanggung dengan baik, tadi dengan empati, dengan sabar, ya makanya ini perlu orang yang sedikit lebih dewasa. Jadi level dewasanya ilmu yang yin and yang itu mesti lebih tinggi dibanding tertanggung. Supaya apa? Pada waktu menghadapi tertanggung, kita bisa tahu dan bisa menguasai, tanda petik bukan menguasai untuk menghabis, tapi menguasai pembicaraan ataupun komunikasi. Ya.
Jadi memang perlu pengalaman juga, perlu usia yang lebih tua juga ya. Supaya apa? Supaya bisa menyampaikan dengan baik dan bisa didengar. Ya, mungkin saja saya suatu ketika tidak bisa berhadapan dengan orang tersebut ya. Orang nasabah apa nasabah tersebut mungkin ngeyel ataupun segala macam dan maunya menang sendiri. Ya, suatu titik ya kita sebagai industri perasuransian eh, ini waktunya tinggal dikit lagi. Oke, waktunya tinggal time lapse 9 menit lagi. Oke, masih ada 9 menit. Oke. Oke, sebentar. Masih 9 menit lagi. Jadi, kita bisa saja menyampaikan ketegasan kita bahwa ini Bapak punya tugas. Kami tidak bisa melakukan karena kami tidak punya akses ke sana, ya. Ataupun kalau misalnya kita mau, kita bisa melakukannya tapi hanya sebatas ini. Ya, kita bisa itu. Intinya apa? Kita mengedukasi tetanggun dengan sebaik-baiknya. Ya, di mana apa yang menjadi kewajiban dia, dia selesaikan. Apa yang menjadi kewajiban kita, kita selesaikan dengan baik. Saya percaya, kalau kata anak tadi, secara perlahan-lahan kita mengedukasi dengan baik, mungkin dia bisa berubah. Tapi ada juga mungkin nasabah yang ngeyel, yang maunya menang sendiri. Itu keputusan kita. Kalau ternyata nasabah tersebut memang nasabah prime, nasabah yang besar, bisa saja kita entertain dia. Ya, sepanjang kita bisa. Kalau kita nggak bisa, jangan. Tapi kalau kata tadi, nasabahnya preminya kecil, kemudian banyak maunya, bukan fraud ya, bukan fraud, bukan fake ya. Kalau fake atau fraud kita tolak, kita langsung buang tuh nasabah. Ya, tapi ini banyak maunya dan demanding dan segala macam, tergantung. Kita mohon maaf Pak, kami tidak bisa bantu. Ya sudah dia tinggalkan kita mungkin. Dia akan pilih perusahaan asuransi lain. Kalau misalnya ternyata preminya kecil ya nggak apa-apa kita korbankan saja. Tapi kalau dia nasabahnya besar, ya tanda petik dia demanding, ya ini keputusan manajemen. Masih mau melayani atau tidak? Itu saja. Tapi sampaikan mana yang kita bisa lakukan buat mereka, kita sampaikan terbuka. Jangan kayak orangnya kita nih. Ya 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 ya, tapi tidak bisa melakukannya. Jangan begitu, ya. Kalau kita tidak bisa lakukannya, sampaikan, Pak, saya tidak bisa lakukan untuk ini. Yang ini saya bisa. Jadi mohon maaf, saya akan berusaha untuk yang terbaik. Begitu Mas Dwi. Siap, terima kasih Pak Freddy. Oke, terima kasih. Jadi karena waktunya sudah 9.30, ya semoga kita bisa melakukan kewajiban kita dengan sebaik-baiknya karena bagaimanapun juga melalui pekerjaan kita, kita bisa bahagia dan juga melakukan kebajikan dan kemudian apa? Memperoleh amal ibadah kita. Karena pekerjaan tersebut mestinya membahagiakan kita, bukan menyusahkan kita dan bukan menyusahkan apalagi menyusahkan orang lain. Demikian teman-teman. Selamat pagi dan selamat menjalankan tugas kita dengan sebaik-baiknya karena kita akan bahagia bila mana kita telah melakukannya kebaikan. Terima kasih. Sampai jumpa semuanya, teman-teman. Pagi Pak, Thank Baik you Pak pagi, Freddy. pagi, pagi. Thank you. Pagi Pak. Bye-bye. Pak, Thank you. makasih. Saya selalu makasih.